Oke, anak didik kami beserta adik-adik sekalian, kita udah belajar tentang trigonometri sederhana ya. Sekarang kita belajar nilai trigonometri di berbagai kuadran. Nah, di sini singkat aja ya kita belajarnya. Nah, kuadran itu artinya bagian ataupun daerah ya. Oke, di sini kita buat dia 4 bagian atau 4 kuadran. Ya, kalau ini koordinat kartesius, maka di sini adalah kuadran satunya. Di sini kuadran 2. Kayak itu kuadran ya. Di sini kuadran 3. Di sini kuadran 4. Nah, ini dia secara umum ya. Nah, untuk nilai-nilai trigonometri di berbagai kuadrannya, di sini tuh ada semacam ingatan ya yang bisa kalian ingat. Di sini asal saya tuliskan A, semua S, tahu T, caranya C. Nah, kalau di trigonometri ini disebut all, berarti semua ya, baik sin, cos, tan ya, itu dia positif. Nah, di sini apa? Di sini sinnya aja yang positif. Kemudian di sini hanya tannya aja positif. Nah, terakhir di sini aja cosnya positif. Oke. Nah, tambahannya kalau mau mencari sudutnya atau nilai trigonometri, misalkan dia lebih dari 90. Nah, kalau ini kan sudutnya masih 0. Di sini sampai sini dia 90. Kemudian sampai sini dia 180 derajat. Nah, di sini dia berapa? 270 kan? Nah, sampai di sini dia jadi 360 juga nantinya. Makanya sudut 0 sama 360 itu hampir sama karena gini ya, satu putaran 360 ya. Oke. Kemudian konsep yang harus kamu ingat, kalau ini kan sudut lancip, berarti dia alfa kita buat. Nah, di sini kuncinya buat di sini 180 kurang alfa. Karena ini 180 ya. Untuk mencari sudutnya lancipnya di sini dia jadi alfa kurang 180 derajat. Nah, ini juga kita kotain. Nah, yang terakhir di sini ini tuh 360 derajat kurang alfa. Nah, itulah lancipnya gitu ya. Oke. Saya rasa lebih ngerti tuh di soalnya. Oke, kita buat contoh yang pertama. Oh ya, sebelumnya harus tahu dulu ya. Sebelum ke contoh ada itu namanya nilai trigonometri sudut istimewa. Nah, kalian boleh cari juga itu nanti searching ya, biar lebih banyak lagi. Nah, contoh di sini sin, sini cos, di sini tan. Oke. Sudutnya kalau 30, nilai sinnya berapa? Setengah, cosnya setengah akar 3 nih. Kemudian tannya jadi 1/3 akar 3. Lanjut, kalau 60 derajat diterbalik dengan 30, ini jadi setengah akar 3, ini setengah, ini setengah. Nah, ini jadi berapa? Sin per cos jadi akar 3 ya.
Pokoknya ingat aja kalau tan itu sin per cos. Kemudian kalau ini 90 derajat, nilai sinnya itu 1, nilai cosnya 0. Ini 1 per 0, tidak hingga. Oke, lanjut. Kalau dibuat 180, maka nilai sinnya adalah 0. Kemudian nilai cosnya itu min 1. Nah, tannya itu jadi 0. Kemudian 360, ya, nilai sinnya itu min 1, nilai cosnya 0, tak hingga. Ini masih 270 ya. Nah, di sini 360. 360 itu hampir sama dengan 180. Nah, ini lanjut ya. Dia kalau sinnya dia hampir sama dengan 180, ini 0. Sementara cosnya itu jadi cos 360 kurang 360 itu 0, berarti 1 ya. Karena di sini positif berarti 1, maka tannya jadi 0. Nah, gitu ya. Nah, kalian lanjutkan aja nanti ini cari yang 120, 150 gitu ya. Itu ada biasanya di tabel-tabel trigonometri. Nah, di sini saya akan tunjukkan cara mengerjakannya ya. Kalau ya di sini kan saya belum bisa bikin sin 150. Nah, di sini kita cari. Contohnya, tentukan nilai sin 150 derajat. Nah, itu dia. Maka berapakah dia? Nah, tentukan dulu sin 150 ini berada di kuadran berapa? Kuadran 2. Maka dia akan sama dengan apa? Sin yang pakai 180 kurang alfa. Alfanya itu 150. Maka jadi berapa? Sin 30. Sin 30 itu berapa? Setengah. Setengah kan? Yang ini. Nah, di sini sin itu positif atau negatif? Positif, berarti pilihlah positif. Udah dapat. Jadi ya. Coba contoh 2. Pakai dia sin berapa ya kita buat ya? Di kuadran 3, 210 coba. 210. Sin. Nah, ini dia. Alfa kurang 180 berarti 210 kurang 180 akan sama dengan apa? Sin 30. Sin 30 dari setengah. Tapi ingat, di sini tuh yang positif ayatan. Berarti sin itu negatif. Buatlah di sini negatif. Nah, cek di kalkulator atau dimanapun dia, pasti nilainya sama. Oke, kita buat dia contoh ketiga. Sin berapa kita buat kira-kira di sini? Kuadran ini 300 ya, 300 derajat. Sama dengan apa? Sin ini 360 kurang alfa. 360 kurang 300 itu sama dengan sin 60. Maka sama dengan apa? Sin 60 itu kan setengah akar 3. Buatlah setengah akar 3 di sini. Nah, ingat 300 tuh dikurangi 4. Sin itu positif apa negatif? Negatif ya, karena yang positif itu hanya cos. Buatlah di sini negatif. Bisa? Oke, kita buat contoh keempat. Untuk yang cos ya. Jadi sama, kalau sin jadi sin aja gitu ya. Penting konsepnya yang 4 ini. Alfa ini sama ini. Ya. Kita buat coba cos. Baru kita buat di kuadran 2. 90 120 coba. Cos 120 sama dengan cos ini 180 kurang alfa, berarti 180 kurang 120 sama dengan cos 60. Cos 60 itu berapa? Nih ya, setengah. Gimana nilai cos di sini? Positif apa negatif? Negatif. Pola negatif. Gitu. Mudah kan? Oke, sekarang contoh 4 udah. Kita buat contoh 5 biar lebih paham juga. Contoh 5, satu lagi yang cos. Cos, maka kita buat 210.
Oke, 210 sama dengan cos tuh nih 210 di sini kan, berarti 210 kurang 180 sama dengan cos 30. Cos 30 itu berapa? Lirik aja ke sini, setengah akar 3. Oke, nilai cos apa gimana di sini? Positif apa negatif? Negatif ya, karena sim plus negatif. Nah, gitu dia. Coba nanti cek juga di kalkulator apakah benar gitu ya. Kalau benar silahkan di komen, kalau nggak benar juga di komen, oke? Nah, kita buat yang tan. Coba contoh 6. Nah, tan random aja kita buat ya. Tan berapa coba? 330 coba. 330 derajat biar agak beda angka ya. Tan di sini 360 kurang apa? Berarti 360 kurang 330. Berapa itu? Tan 30 ya. Tan 30 berapa? 1/3 akar